Ya, salam saudara, selamat pagi diucapkan. Ya, kita bertemu lagi di video saya yang ke-9. Ya, pada hari yang baik ini dan penuh dengan berkat, ya kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan saya percaya, ya berkat Tuhan bukan saja ya melalui kehidupan saya saja, tapi melalui kehidupan keluarga saya dan kita semua, khususnya kepada para sahabat yang mungkin akan menonton video ini dan yang sedang menonton video ini. Ya, terima kasih diucapkan karena Anda ya setia ya melayani bersama dengan saya pada hari ini. Ya. Jadi kita tetap bersyukur ya walaupun uh, kuarantin ini atau perintah kawalan pergerakan ini telah disambung kembali oleh pihak pemerintah sehingga ke 12 hari bulan 5 ini kalau tak silap saya. Tapi kita percaya ya Tuhan ada solusi yang terbaik dan Tuhan tidak akan ya membiarkan masalah ini berlarut-larutan. Ya, dan Tuhan ada cara untuk menolong ya negara ini dan juga rakyatnya dan juga kita semua. Ya, jadi kita tetaplah berdoa, terus melakukan apa yang baik di mata Tuhan, apa yang memuliakan nama Dia, kita terus lakukan itu. Karena kita percaya pelayanan tidak pernah terbatas selagi kita tetap taat dan setia dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, jadi pada pagi ini saya ingin mengungsikan kebaikan Tuhan lewat firman-Nya. Dan sebelum saya mengungsikan firman Tuhan ini, sekiranya Anda bersama dengan saya pada pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa Surgawi, pada pagi ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Engkau, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, menyertai kami, menuntun memimpin hidup kami, sehingga ke hari ini. Dan kami percaya Tuhan, apapun permasalahan dalam kehidupan kami, semuanya berada dalam rencana-Mu. Dan Engkaulah Allah yang akan menyediakan terbaik dan menyelesaikannya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Pada pagi ini Tuhan, berkati hamba-Mu, anak-anak-Mu, beri kami kekuatan Tuhan, yang untuk melakukan apa yang Kau kehendaki, lewat daripada firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Dan bantu hamba-Mu ini Tuhan, beri hikmat, akal budi dan pengetahuan sesuai dengan rencana-Mu untuk memberkati bagi banyak orang Tuhan yang akan menonton video ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang berkuasa pada pagi ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan memberkati, mengubah segala sesuatunya Tuhan, untuk menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita katakan amin. Haleluya. Nah saudara, pada pagi ini ya kita akan mendengar firman Tuhan atau belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan firman Tuhan ini yang telah mengingatkan saya dengan satu perkara, bahwa pentingnya setiap pribadi kita, khususnya ya di zaman akhir ini. Saya berani mengatakan bahwa firman ini sedang berlaku dalam kehidupan kita dan sedang terjadi dan sedang berjalan dalam kehidupan orang percaya. Dan saya percaya firman Tuhan ini semua orang tahu dan semua orang suka membaca firman Tuhan ini. Malahan ya sudah jutaan orang-orang percaya, sudah ribuan, jutaan orang-orang percaya telah yang mengungsikan firman Tuhan ini dengan berbagai ya panggilan, dengan berbagai divinasi, ya dengan berbagai acara Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya sesuai dengan talenta atau karunia para hamba-hamba Tuhan yang berada di seluruh dunia ini. Jadi pada pagi ini ya saya mengambil peluang waktu, ruang yang ada, dan inilah ruang dan waktu yang saya ada, yang Tuhan percayakan kepada saya untuk menyampaikan isi hatinya lewat daripada firman ini. Saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab bersama-sama dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ke-13. Jadi kita akan baca bersama-sama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dan bule-bule mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga,
Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya pada pagi ini kalau kita melihat tajuk besar firman Tuhan ini, ia berbicara tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar atau bijaksana. Nah, seluruh daripada cerita ini merupakan perumpamaan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Dan sudah pastilah ia sedang bercerita tentang akan akhir zaman, ya, tentang akan kedatangannya kali yang kedua. Nah, ini satu perumpamaan yang Yesus beritahu kepada murid-muridnya, ya, supaya mereka mencari jawabannya, berusaha untuk mendapatkan jawabannya. Nah, pada pagi ini kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan ini, yang memikirkan bersama. Apakah firman Tuhan ini penting dalam kehidupan kita? Apakah firman Tuhan ini merupakan bukan saja menjadi makanan rohani kita, tetapi menjadi penuntun dalam kehidupan rohani kita keseharian, supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang tertulis lewat firman Tuhan ini. Jadi mari kita lihat, ya, firman Tuhan ini bersama-sama. Karena tema pada pagi ini, ya, saya beri tema yang ringkas, yaitu pintu surga. Karena orang berkhotbah dan mengurai firman Tuhan ini ada banyak tema, ya, sesuai dengan talenta masing-masing. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Nah, mari kita perhatikan saudara. Ini merupakan perumpamaan Tuhan Yesus yang, ya, dijadikan suatu nasihat kepada murid-muridnya. Jadi ia mengatakan di sini kerajaan surga itu seumpama, ya. Kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Mengambil pelitanya. Mari kita cari gambaran, ya, tentang pelita ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus berbicara tentang pelita. Karena firman Tuhan juga berbicara tentang Yesus itu. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah pelita. Yesus adalah cahaya. Dan sebagainya, apa yang digambarkan Alkitab tentang Yesus. Nah, pada saat ini Yesus juga menggambarkan surga itu. Bahwa ada 5 gadis yang pintar, 5 gadis yang bodoh. Dan setiap seorang daripada mereka ini, mereka memiliki pelita. Nah, saya percaya saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, ia berbicara, ya, pelita itu boleh menggambarkan dirinya, boleh menggambarkan firman-Nya, boleh menggambarkan jalan keselamatannya, dan boleh menggambarkan hidup yang bersaksi di dalam nama Tuhan. Boleh menggambarkan pelayanan kita. Dan sebab itulah apa yang dikatakan oleh Yesus di sini, setiap mereka itu mengambil pelitanya. Nah, mari saudara pada saat ini,
Karena Yesus sangat menggalakkan setiap orang, khususnya orang-orang percaya. Setiap kita ini kita ada pelita. Nah, pelita itu sebenarnya, gambaran pelita itu sebenarnya kan ia merangkumi. Ya, merangkumi. Jadi kalau kita ada pelitanya, kita juga harus ada minyaknya. Dan kita juga harus ada apinya. Barulah pelita itu lengkap. Tapi harus dimulai dengan pelitanya. Ibarat seperti ini. Ya, seperti botol saya ini. Ya, perlunya ada botol. Begitu. Ya, perlu ada botol ini. Dan air di dalamnya. Barulah ia lengkap. Barulah ia dapat digunakan berfungsi dengan baik. Nah, begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Dan sebab itulah apa yang Yesus katakan di sini. Seumpama kerajaan surga itu 10 gadis. Dan mereka mengambil pelitanya. Dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, mempelai laki-laki itu menggambarkan tentang diri Yesus itu sendiri. Ya, sebab firman Tuhan mengatakan apa yang dikatakan oleh Wahyu, ya Yesus itu ya digambarkan seperti mempelai laki-laki. Dan kita semuanya adalah mempelai wanita. Nah, seperti itu gambarannya. Dan sebab itulah setiap orang atau setiap gadis yang ada dalam cerita ini, mereka perlu ada pelitanya. Dan akhirnya apa yang berlaku di sini? 5 diantaranya bijaksana. Kenapa Yesus mengatakan 5 diantaranya bijaksana dan 5 diantaranya adalah bodoh-bodoh? Ya, karena gadis-gadis yang bodoh itu hanya membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dan buli-buli mereka. Nah, berapa pintarnya gadis-gadis yang pintar ini? Sebab dia bukan membawa pelita saja, tapi membawa minyak, buli-buli juga. Sebab di dalam buli-buli itu merupakan itu tempat penyimpanan minyak buli-buli itu. Itu untuk stok, ya untuk bekalan. Sekiranya habisnya minyak mereka yang ada di dalam pelita itu, mereka ada buli-buli lagi. Ya, ada penyimpanan di situ. Mereka standby semua. Nah, gambaran tentang firman Tuhan dalam kehidupan rohani kita ini, Tuhan mau kita bersiap sedia, standby semua. Perlu melengkapkan ya senjata rohani kita, atau dalam arti kata senjata iman kita. Sebab ini iman luas maksudnya. Jadi kehidupan rohani kita ini perlu diperlengkapi. Ya, sebab kita akan menyongsong mempelai laki-laki atau mempelai surga kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kita akan menyongsong, kita sedang menunggu kedatangan Dia kali yang kedua. Dan sebab itulah kita perlu mempersiapkan kelengkapan kehidupan rohani kita di dalam pelayanan kita. Barulah kita, ya sama dengan gadis-gadis apa yang dikatakan oleh Yesus di sini, gadis-gadis yang pintar ini. Sebab kalau kita melihat gadis-gadis yang bodoh ini, apa yang mereka lakukan? Mereka adalah pelita, mereka ada pelita saja, tapi mereka tidak membawa minyak. Nah, ini gambaran kepada orang-orang yang kurang bijaksana. Ya, mereka melayani dengan kuat. Ya, mereka merasakan mereka sudah cukup hebat, mereka ada ini, itu, dan sebagainya. Gereja mereka besar dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, hidup mereka tidak lengkap. Mereka adalah pelayanan. Tapi kemungkinan besar, mereka tidak ada tanggung jawab yang besar. Mereka hanya ada pelayanan saja, tapi mereka melakukan perkara-perkara yang mereka rasakan. Itu merupakan pelita yang sudah cukup kuat, yang boleh membangunkan kehidupan mereka sebagai seorang pelayan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada gadis-gadis yang pintar ini, mereka ini bukan ada pelita saja. Membawa pelitanya juga. Dan ada minyak di dalamnya, ada buli-buli lagi. Nah, ini berbicara tentang pelayanan para orang percaya, para gerejawan di zaman akhir ini. Ya, jadi di zaman akhir ini kita hanya bukan bersandar kepada satu aspek pelayanan saja. Ya, so kita mau menyongsong anak domba itu, anak domba Allah itu. Kita mau menyongsong ya pengantin lelaki kita di surga, yang membuka pintu surga itu, yang akan membawa kita masuk surga. Ya, kita tidak boleh masuk tanpanya. Dan kita semua ini sebagai para hamba Tuhan, gerejawan, anak-anak Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan,
bersiap sedia dengan lengkap. Jadi persenjataan rohani itu sangat penting, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Itu digunakan di zaman akhir ini. Digunakan semua di dalam pelayanan. So kalau kita melihat orang perang di zaman dulu, mereka lengkap. Ya, mereka lengkap dengan pakaian perisai. Ya, dengan lembing, dengan pedang, dengan topi dan sebagainya. Itu kelengkapan dalam perang. Ya, begitu juga dengan kelengkapan dalam kehidupan rohani kita, di dalam pelayanan kita. Ya, sekuat manapun kita melayani, tapi kalau kita kurang bijaksana dan kita menjadi seperti gadis-gadis bodoh ini, kita hanya membawa pelita ini saja. Orang akan melihat kita seperti melayani, tapi pada masa yang sama kita kosong. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tiada minyak di dalam pelita itu. Hanya pelita saja kelihatannya. Dan apa yang berlaku pada gadis-gadis bodoh ini? Mereka kehabisan minyak. Apabila kehabisan minyak, nah lampu itu padam, tidak merak lagi lampu itu. Karena tiada minyak di dalam dia. Ya, jadi mau cari minyak di mana? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini kan? Mereka tiada buli-buli, tidak ada store. Ya, maksudnya tidak ada tempat penyimpanan minyak mereka. Nah, akhirnya mereka sudah kehilangan segala-galanya. Hanya itu saja masalah dia. Jadi begitu juga dengan pelayanan kita sementara kita menunggu Tuhan Yesus itu. Ya, kuat beribadah itu penting. Segala-galanya kuat itu penting, tapi hikmat juga perlu. Bijaksana juga perlu. Jangan hanya kelihatan baik kita seperti melayani. Apa yang dikatakan Yesus di gadis-gadis 5 yang bodoh ini. Ya, kelihatan baik. Ya, mereka semua ini memang mereka mau menyongsong mempelai laki-laki. Memang mereka mau menjadi pengapit, menunggu, menanti di situ. Tapi dengan pelita yang tidak mencukupi minyaknya, dengan pelita saja tanpa kelengkapan lain. Tapi gadis-gadis pintar ini, apa yang dikatakan oleh Yesus di sini, mereka memiliki 3 aspek ini. Bukan saja ada pelita, tetapi mereka juga menyimpan minyak secukupnya dalam pelita dan menyimpan minyak yang secukupnya di dalam buli-buli. Jadi mereka ada pelita, ada minyak, ada buli-buli. Nah, dalam kehidupan kita keseharian ini, dalam pelayanan kita perlu ya melihat firman Tuhan selalu. Kita perlu tanya Roh Kudus selalu, dekat dengan Tuhan selalu. Karena apa? Firman Tuhan ini akan mendidik, mengajar kita untuk menjadikan kita bijaksana supaya kita dapat melakukan pelayanan kita dengan lebih efektif, dengan lebih baik lagi, dengan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa firman ini akan digenapi di dalam kehidupan kita. Ya, firman ini, Alkitab ini tidak boleh melakukan apa-apa tanpa bantuan kita. Kita harus bekerja sama dengan dia. Barulah dia dapat membantu kita. Barulah kita dapat menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Dan sebab itulah kata Yesus di sini, ada 5 gadis, kelihatannya baik, dan mereka ada buli-buli, tetapi mereka kurang bijaksana. Itu sebab Yesus menyebut mereka ini adalah gadis-gadis yang bodoh. Ya, jadi di sini juga kita bukan saja kelihatan baik, tapi kita juga harus ada hikmat, ada kepintaran. Seperti gadis-gadis yang 5 ini lagi, mereka ada kepintaran. Jadi dalam pelayanan mereka tidak ketinggalan, mereka tidak jatuh, malahan mereka berada di depan berbanding dengan gadis-gadis yang bodoh. Mari kita teruskan. Ya, cerita ini sangat seronok untuk dibaca, memberi kita motivasi, kekuatan yang baru pada pagi ini, memberikan kita sukacita. Haleluya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Songsonglah dia, gadis-gadis itu pun bangun. Semuanya lalu membereskan pelita mereka. Dan gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Nah, mari kita belajar di sini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang kelima ini? Gadis-gadis itu telah tertidur, mengantuk. Ya, sebab lama mempelai lelaki tidak datang. Jadi apa gambaran yang kita dapat di sini? Nah, ini gambar tentang ketiduran rohani. Kadang-kadang banyak hamba Tuhan, para gerejawan, anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan, mereka tidak sabar. Mereka tidak ada kesabaran. Jadi bila tidak sabar, ya, dan mereka ini tidak berpegang kepada kekuatan Tuhan. Mereka berpegang kepada kekuatan sendiri.
Karena berpegang pada kekuatan diri sendiri itu yang akan memberikan kelemahan, melemahkan diri kita. Tanpa kita sadari kita sedang tidur secara rohani. Nah, tidur secara rohani sangat berbahaya, saudara. Ya, so, apabila kita melihat firman Tuhan ini, kan kita melihat bahwa karena ketiduran itu yang melekakan, karena ketiduran itu yang membuatkan kita cuai. Dan sebab itulah gadis-gadis di sini kan dorang tidak berpikiran apa strategik, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Mereka hanya menunggu saja sampai mereka lelah, penat dan sebagainya. Ya. Jadi dalam kehidupan pelayanan kita ini kita tidak boleh menunggu-nunggu. Kita harus bertindak melakukan sesuatu. Ya, jadi mari kita lihat firman Tuhan ini. Mereka sudah ada buli-bulinya. Ada buli-bulinya. Tapi mereka tidak pikir, ya, bagaimana cari minyak. Nah, mereka tidak pikir minyak itu akan habis dan sebagainya. Yang mereka pikir hanya menunggu. Nah, di dalam kehidupan pelayanan kita ini kita tidak boleh menunggu. Kalau Tuhan memberi ruang, waktu, peluang yang ada dalam pelayanan, lakukan itu. Nah, banyak orang seperti ini. Kenapa mereka tidak boleh bertumbuh? Karena mereka suka menunggu berkat. Menunggu dipanggil datang ke gereja, ya, menunggu diberikan tugasan oleh para pastor, ya, para pelayan. Mereka suka dilayani, dimanja-manjakan seperti itu. Nah, itu menggambarkan tentang gadis-gadis ini. Ya, kelihatan baik, ada buli-buli. Ya, seperti seorang pelayan di gereja, ada karunia, boleh buat ini, boleh buat itu. Tapi mereka tidak boleh bertumbuh, mereka tidak boleh maju, lebih maju lagi. Mereka tidak boleh berbuah. Kenapa? Mereka suka menunggu, mereka tidak mau berusaha ya untuk membangkitkan diri dia. Dan mereka sangat susah bekerjasama dengan Tuhan. Walaupun mereka sangat senang bekerjasama dengan gereja, tapi dengan Tuhan mereka susah bekerjasama. Dan sebab itulah, mungkin mereka ini sebahagian daripada gadis-gadis yang bodoh ini. Saya minta maaf, terus terang saya katakan. Sebab saya sudah 20 tahun lebih dalam pelayanan, sudah banyak orang saya lihat. Keadaan hidup mereka seperti ini. Pelayanan mereka seperti ini. Kehidupan rohani mereka seperti ini. Nah, sebab itulah apa yang kita lihat di firman Tuhan ini, mereka tidur. Aplikasinya di sini mereka tidur secara rohani. Dan apa yang kita lihat di sini mereka tidur kepenatan. Kenapa kepenatan? Menunggu. Tidak melakukan apa-apa. Dan sebab itulah mereka tidak dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena mereka tidak dapat melakukan, karena apa? Mereka menunggu. Mereka tidak bertindak. Jadi di posisi menunggu, di posisi kemalasan, di posisi rasa nyaman. Ini sangat berbahaya dalam kehidupan rohani ini. Kalau ada posisi seperti ini yang membuatkan kita mengantuk secara rohani. Itu yang membuat kita cepat bosan. Orang-orang yang cepat bosan, hilang arah, putus asa dan sebagainya ini kan, mereka berada dalam posisi ini, yaitu menunggu. Akhirnya mengantuk, akhirnya tertidur. Nah, mari kita lihat ayat 6 ini. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, tengah malam. Tengah malam ini menggambarkan sesuatu yang agak jauh. Tuhan bukan menjawab berkat sekarang, tidak. Tuhan menjawab doa dan memberi berkat sesuai dengan rencana Dia. Adakah kita tahu Tuhan bila akan datang? Tidak. Adakah kita tahu besok apa berkat kita dapat? Tidak. Yang kita tahu, kita berdoa, kita minta. Itu yang kita tahu. Tapi kita tidak tahu apa yang Tuhan beri kepada kita. Kita tidak tahu apa yang Tuhan jawab. Dalam 10 doa, bukan 10-10-nya Tuhan jawab hari ini. Tuhan jawab besok. Hari ini minta dapat. Besok berdoa, minta dapat. Bukan. Dan sebab itulah pentingnya berjaga-jaga ini. Dan berdoa. Pentingnya berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu dalam arti kata lainnya kan kita berada di dalam kehidupan rohani yang ada hikmat. Ya, ada hikmat. Jadi berjaga-jaga ini orang yang berhikmat, orang yang berpikiran, ya orang yang sentiasa cari solusi. Ya, sebab itu dia berjaga-jaga. Ya, dia bukan berdoa saja. Ada orang banyak doa, ya, tapi kurang berhikmat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Dia kurang berhikmat, dia banyak doa, tapi tidak apa benda dia lakukan. Nah, seperti orang yang menunggu duduk.
Seperti orang yang menunggu. Nah, ini akan jadi masalah kepada kehidupan rohani kita. Kalau kita memanjakan, ya, iman kita seperti itu. Kita suka menunggu. So, kita akan menjadi gadis-gadis seperti ini. Ya, jadi sampainya pengantin lelaki itu apa yang berlaku? Mereka kehabisan minyak. Nah, mari kita lanjutkan. Ayat yang ke-7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tengok gadis-gadis yang pintar ini. Dan saya percaya, ya, masa mereka menunggu itu, mereka padamkan lampu supaya cukup minyak dia. Ini langkah berjaga-jaga nih, berwas-was, takut tak cukup. Sampai lelaki itu baru nyalakan. Itu berapa hebatnya gadis-gadis ini. Bijaksana mereka ini. Dan kita perlu ada kehidupan rohani seperti itu. Kehidupan pelayanan seperti itu. Ya, mereka ada stok lagi dalam buli-buli. Ada stok lagi minyak di dalam pelita itu. Karena apa? Ya, saya percaya mereka membereskan. Itu berarti kan, masa pengantin laki datang baru mereka membereskan. Ya, membereskan, memasang lampu. Ya, saya pikir seperti itu. Memasang lampu. Ya, siap-siap semuanya untuk mengapit, membawa pengantin itu masuk ke rumah. Nah, jadi kita perlu ada kehidupan yang bijaksana di dalam pelayanan kita seperti ini. Ya, supaya hidup kita senantiasa berada dalam pemulihan, penjagaan Tuhan. Dan hidup kita berada di dalam kuasa Tuhan. Berada dalam tuntunan Tuhan. Jadi orang-orang yang berada dalam tuntunan Tuhan ini, mereka senantiasa bersiap sedia dengan hikmat. Untuk membereskan pelayanan kita ini, bersiap sedia. Ya, bukan kata orang hantam melayani, ya, kuat, ya, sampai letih, setengah mati dan sebagainya. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu sebenarnya pelayanan ini. Ya, sebab kalau kita melihat seorang peranang, ya, seorang peranang kalau kita melihat dia ada cara dia ada latihan. Ya, sebelum dia berenang atau mengikuti pertandingan tertentu. Ya, bertahun berbulan latihan itu. Mereka paham tentang activity, tentang berkaitan dengan renang. Nah, begitu juga dengan Alkitab. Ya, Alkitab ini bukan dibaca saja. Ya, banyak orang suka membaca, hanya membaca. Tapi untuk melakukannya sangat susah. Banyak orang suka membaca, tapi untuk mengkajinya dengan lebih dalam lagi, mempelajarinya, ya, bukan mudah. Dan bukan semua orang berminat. Nah, sebenarnya kan membaca dan mengerti isinya tidak sama. Ya, jadi kita harus lengkap di sini. Kita membaca. Ya, betul. Dan kita harus memahaminya. Usaha sebaik mungkin. Dan yang ketiga, bertindak. Melakukan apa yang diperintahkan. Nah, sebab itulah apa yang dilakukan oleh gadis-gadis di sini, apabila mempelai itu sampai, ya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Karena apa? Dahlah mereka tidur, pasang lagi itu lampu dia. Ya, jadi mestilah minyak habis. Masa dia tidur dia pasang lampu, dan pengantin laki ini pun tengah malam baru sampai, mestilah habis minyak. Tapi gadis-gadis yang pintar ini mereka padam lampu. Ya, dan saya percaya mereka tidak akan tidur. Berehat dan tidur tidak sama. Ada berehat berjaga. Ada berehat terus tidur. Nah, ini bahaya secara rohani. Tapi kalau kita berehat dan berjaga, nah, ini ada hikmat. Ini pintar. Dan ini berada di dalam berjaga-jaga. Tapi kalau kita berehat dan terus tidur, nah, akan jadi seperti gadis-gadis bodoh ini. Segala sesuatunya akan hilang. Karena kelalaian seperti itu. Nah, mari kita lihat 8 ini. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Nah, apa yang berlaku? Kalau hampir padam itu, berarti minyak tinggal sedikit saja lagi. Bukan tiada harapan, ada harapan. Tapi belum tentu boleh sampai ke pintu rumah. Ini aplikasi dalam kehidupan kita pada hari ini. Banyaknya orang di sini hampir tidak dapat diselamatkan. Tapi mereka tidak mau berusaha. Tidak mau berusaha untuk menyelamatkan diri dia. Nah, banyak saya lihat orang seperti ini. Ya, dia suka berkawan dengan kita.
yaitu ada minyak sedikit lagi itu. Banyak orang suka berkawan dengan kita, tapi untuk ikut ke gereja susah. Ikut pelayanan kelompok sel susah. Tapi dia berkawan dengan kita. Kadang-kadang dia pakai nama kita. Oh, saya kawan Pastor Ilivo, begini, begitu, dan sebagainya. Dia pakai nama kita. Tetapi untuk diselamatkan, mungkin jauh lagi. Bukan berarti dia tak boleh diselamatkan. Nah, kita lihat. Gadis-gadis yang bodoh, dia ada minyak lagi sedikit. Dan mereka berusaha meminta sebenarnya. Jadi begitu juga dengan setiap batin, jiwa orang-orang yang berada di luar sana. Ya, bukan mereka ini tak mau diri dia diselamatkan. Ada sedikit lagi minyak keselamatan, ada sedikit minyak urapan, ada sedikit lagi minyak pernyataan Tuhan dalam kehidupan mereka, kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada sedikit lagi. Tetapi mereka tidak dapat lepaskan dunia ini. Ya, mereka tidak mau lepaskan keselesaan, tidur secara rohani. Mereka tidak lepaskan dosa-dosa yang kecil-kecil ini. Dan sebab itulah minyak itu bukan bertambah, semakin kurang, mungkin padam, mati. Dan kemungkinan besar yang paling berbahaya, mati secara rohani. Nah, mari kita lihat firman Tuhan ini. Adakah firman Tuhan ini mendidik kita pada pagi ini untuk menjadi seperti gadis-gadis 5 yang bijaksana ini? Nah, tetapi jawab gadis-gadis yang ke-9, gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, apa gadis-gadis ini jawab kepada gadis-gadis bodoh itu? Oh, kami tidak beri kamu. Sebab tidak cukup untuk kami nih, dia cakap. Coba kita pikir. Adakah mereka kedekut? Ya, belum tentu mereka kedekut. Tapi mereka memikirkan keperluan mereka dulu, sebab mereka 5 orang. Ya, dan kita harus percaya, ini adalah satu budaya Yahudi juga. Sebab kalau mereka bagi minyak kepada gadis-gadis yang 5 itu, minyak ini tidak akan cukup lagi bagi mereka untuk dipakai di dalam rumah. Sebab minyak ini dipakai di dalam rumah juga, untuk melangsungkan acara semua. Ya. Dan di zaman ini sangat pentingnya minyak. Minyak ini sebenarnya kan dia bukan saja merupakan satu pelita, tapi merupakan satu simbol bagi bangsa Yahudi. Ya, satu simbol. Nah, itulah sebab ini kan, ya, itu sebab kalau orang Yahudi kan, kalau mereka melakukan sesuatu pekerjaan itu kan memang sesuai dengan adat-adat dia, lebih kurang seperti itu. Ya, dan mereka tidak lari daripada itu. Dan sebab itulah kalau kita lihat firman Tuhan ini, ya lihat firman Tuhan ini, kalau di zaman sekarang lah, ya sudah ada listrik, lengkap semuanya, ada lilin sebagainya, boleh pakai apa-apa sumber. Ya, supaya kita tidak kelihatan seperti kedekut. Tapi di zaman ini tidak boleh lari daripada apa yang sedang berlaku ini. Ya, sebab itu saja bahan yang mereka ada. Ya, dan sebab itulah bukan karena mereka kedekut tidak memberi kepada 5 gadis bodoh ini, tapi mereka menggunakannya sampai di dalam. Dan saya percaya 5 gadis yang pintar ini, mereka sudah siapkan semua itu untuk acara menyongsong menunggu pengantin lelaki itu, dan untuk mengakhiri acara perkawinan itu. Ya, acara perkawinan itu di dalam untuk menggunakan lampu yang mereka telah bawa itu. Dan sebab itulah mereka mengatakan di sini, tidak. Jawab gadis-gadis. Sana itu. Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Nah, tengok apa yang dikatakan, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada jual minyak yang menjualnya. Ya, dan beli di sana, dicakap. Bukan berarti dia tidak menolong. Dia menolong, dia menyuruh gadis-gadis ini. Gadis-gadis bodoh ini beli minyak di kedai yang jauh sana. Sebab memang ada jual minyak, tapi agak jauh di rumah itu. Nah, mari pada saat ini, kadang-kadang kan dalam kehidupan kita kan, bukan kita tidak mau tolong orang. Kita mau tolong orang, tapi kadang kita pikir diri kita juga. Apatah lagi perkara itu penting. Apatah lagi perkara itu melibatkan nyawa. Ambil satu contoh, kalau kita menghantar istri kita, ya,
mengantar istri kita di hospital tentang syarat bersalin. Ya, syarat bersalin itu melibatkan nyawa itu. Ya, dan tiba-tiba kita jumpa orang eksiden tepi jalan sana. Ya, takkan kita mau ambil masa yang tolong orang yang di eksiden sana. Ya, mesti kita lakukan sesuatu yang terbaik kepada keluarga kita, kepada istri kita. Ya, begitu. Nah, saya ada pengalaman seperti ini nih. Ya, saya ada pengalaman seperti ini. Ya, yang berlaku kemalangan. Ya, masa itu kan istri saya tengah hamil kalau tak silap saya. Ya, saya tidak tahu kami pergi kedai kah pergi mana pada masa itu. Ngangam ada eksiden di depan kami. Ya, saya terpikir juga. Ya, tolong orang tuh bawa pergi hospital dan sebagainya. Tapi apabila kami berhenti, sudah banyak orang berhenti. Ya, kami hanya mampu melihat saja dan membantu apa-apa yang perlu. Moto belanggar. Ya. Nah, mari kita pikirkan pada saat ini sebenarnya. Sekiranya pada masa itu, ya, kalau kami ada masalah emergency, ya, perlukah saya bertindak, ya, untuk mengutamakan orang itu atau istri saya? Mungkin boleh. Ya, pada masa yang sama saya bawa orang itu, saya bawa istri saya pergi hospital dan sebagainya. Ya, tapi kita tidak tahu risiko bagaimana. Ya, tak apalah kalau ada orang yang tolong. Ya, kalau tiada orang yang tolong, ya mungkin juga kita terpikir seperti itu sebenarnya. Tapi yang saya perkatakan di sini ini adalah keutamaan. Ya, keutamaan hidup kita sendiri. Ya, sekali lagi saya katakan di sini keselamatan itu hanya kita dengan Tuhan. Kalau berbicara secara rohani. Ya, hanya kita dengan Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan di sini banyak orang mengatakan untuk masuk surga harus berbuat baik. Harus banyak doa, amal ibadahnya banyak, kebajikannya banyak. Dan kadang-kadang banyak orang Kristen ya salah mengerti tentang perkara ini. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, sekiranya kamu tidak dapat membantu orang ini pada saat ini dan kamu telah membantu orang yang lebih memerlukan pada saat ini, percayalah, bukan karena Tuhan masukkan kamu dalam neraka karena kamu tidak membantu orang ini. Tapi Tuhan juga perhatikan semuanya dalam rencana Dia. Tuhan juga perhati apa yang kamu sedang lakukan yang terpenting dalam kehidupan kamu. Sebab itulah Yesus berbicara. Yesus mengatakan kalau Injil tidak diterima, bebaskan pasir untuk menjadi peringatan. Bebaskan pasir di telapak kaki atau di jumbai jubah, dia cakap. Ya, bukan berarti kan orang tidak terima Injil yang kita sampaikan itu orang boleh masuk neraka sudah. Kita belum tahu dia bagaimana hujung-hujung hidup dia. Dan bukan berarti kita tidak diterima, kita adalah orang yang berdosa dan tidak layak masuk surga dan sebagainya. Bukan berarti. Tapi Tuhan ada keutamaan-keutamaan di sini. Nah, ini saya mau jelaskan. Ya, semua berada dalam rencana Tuhan. Dan kita yang percaya ini, khusus orang-orang Kristen, untuk mau masuk surga dan selamat, terima Yesus dulu. Baru berbuat baik. Kalau kau sudah terima Yesus menjadi juru selamat pribadimu, Tuhan akan menyediakan kebajikan-kebajikan di depanmu. Perkara-perkara baik di depanmu untuk engkau lakukan. Yang menjadi amal ibadahmu kepada Tuhan. Harus terima Yesus dulu. Ya, tidak sama dengan apa yang diajarkan agama-agama di dalam dunia ini. Harus berbuat baik. Ya, ada pula yang bikin geli hati saya. Saya dengar ini. Ya, kalau kita beri makan kepada kucing, kepada anjing dan sebagainya, itu anjing dan kucing itu boleh bawa kita masuk surga. Ya, dia boleh memberi kita pahala. Nah, hati-hati tentang pengajaran-pengajaran seperti ini. Ya, sebab Yesus menjadi manusia, dia mau selamatkan manusia. Jadi tugas kita di sini ialah untuk menyelamatkan manusia. Binatang itu kedua. Ya, itu tugas Tuhan. Nah, dan yang saya ceritakan sekarang ini dan yang saya huraikan sekarang ini melakukan perkara yang penting dahulu, yang kurang penting dahulu kemudian. Ya, bukan kita tak menolong kemudian. So kita lihat gadis-gadis ini, kenapa Yesus membenarkan perumpamaan ini? Ya, sebab ini merupakan satu ajaran yang benar. Ya, ajaran yang benar, ajaran yang tidak terpesong. Dan Yesus sendiri menjadikannya perumpamaan dan pengejaran firman Tuhan kepada murid-murid Dia. Dan kenapa gadis-gadis ini yang pintar ini tidak menolong mereka? Ya, pada masa itu. Karena ada solusi lain. Ya, ada solusi lain. Dia cakap pergi beli minyak sana. Saya urus dulu, kami punya urusan, dia cakap. Ya, sebab kalau ini dibahagikan belum tentu cukup. Tidak cukup untuk kamu, tidak cukup untuk saya, dia cakap.
Jadi kami bereskan dulu kami punya ini. Sebab ini cukup-cukup untuk kami ini sampai masuk dalam, dia cakap. Nah, itulah sebab banyak orang seperti ini yang tidak paham ini. Ada orang rasa bersalah kalau tak tolong ini kawan dia. Ya, begini, oh ya masuk neraka lah ini, berdosa lah ini, apa, rasa bersalah dan sebagainya. Tapi dia tidak tahu, mampukah dia menolong itu? Bolehkah dia menolong itu? Tuhan, ada dalam rencana Tuhan gitu, ada keizinan Tuhan di situ itu. Kalau Tuhan ada keizinan itu, tak perlu kita pening-pening itu. Kita berada di situ untuk menolong dia. Yang penting sekarang ini kita utamakan dulu rencana Tuhan. Tuhan punya karya sendiri yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan dia, yang Tuhan izinkan, yang Tuhan mau kita buat itu. Seperti mana gadis-gadis ini, mereka melakukan yang terpenting dahulu. 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya dan tengah membeli itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu. Nah, apa yang berlaku sini, saudara? Ya, memang dibantu. Tapi apabila mereka pergi ke tempat yang agak jauh untuk membeli minyak, dan mereka kembali, dan gadis-gadis itu sudah masuk di dalam, pintu sudah ditutup. Nah, kita jangan heran di sini. Mungkin kita terpikir, kenapa ini tuan rumah ini tak mau buka rumah? Bagilah orang masuk. Tapi yang Yesus sifatkan perumpamaan di sini ini hal surga, pintu surga, hal kebenaran, hal yang berkaitan tentang hidup yang sementara dan hidup yang selamanya. Satu nasihat supaya kita tidak lekat, tidak cuai dalam kehidupan kita. Sentiasa berjaga-jaga, bukan berdosa, berjaga-jaga. Ya, kalau berdoa pun lebih kan minta hikmat daripada Tuhan. Kebanyakannya kita berdoa ini kurang minta hikmat, tapi lebihnya minta makanan, lebihnya minta duit dan sebagainya. Tapi minta hikmat kurang. Kenapa Salomo diberkati? Salomo tidak minta makanan. Dia tidak minta emas, kekayaan, pangkat, tidak. Salomo minta hikmat. Daripada hikmat itu dia memiliki segala-galanya. Nah, pentingnya hikmat. Kenapa gadis-gadis ini dapat menyelenggarakan pelayanan mereka? So mereka memiliki hikmat. Kenapa gadis-gadis yang 5 bodoh ini? Mereka telah terkandas di sini karena mereka kurang berhikmat. Apa yang saya telah ulas sebelumnya, kurang berhikmat. Dan akhirnya apa yang berlaku? Apabila pengantin itu sudah masuk semua dengan 5 gadis pintar itu, dan mereka mengadakan perjamuan kawin di dalam sana, ya tertutuplah pintu itu dan tak boleh dibuka lagi. Nah, apa maksud Tuhan Yesus di sini? Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Apa kata Tuhan Yesus? Kenapa Yesus mau kita berjaga-jaga? Kenapa Yesus mau kita perlu hikmat daripada Tuhan? Kenapa Yesus mau kita berdoa selalu? Kenapa Yesus mau kita melayani Dia selalu? Sebab Yesus tidak mau kita ketinggalan berada di luar pintu. Dan ini menggambarkan tentang pintu surga. So, firman Tuhan berbicara, pintu surga ini hanya Yesus saja yang boleh buka tutup. Dan neraka pun begitu, dia saja yang berkuasa buka atau menutupnya. Kalau dia buka satu kali bukalah. Kalau dia tutup satu kali, tutuplah. Itu kuasa dia. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak kecil, hamba-hamba manusia biasa ini, apa kuasa kita untuk membukanya? Kalau kita mendengar pengajaran-pengajaran apa yang dikatakan firman Tuhan seperti isapan jempol, itu guru-guru palsu semua. Ya. Pintu itu boleh dibuka dengan cara seperti ini, cara seperti itu. Itu semua menyesatkan. Saya berani mengatakan di sini, Yesus pemegang kunci kerajaan surga. Yesus pemegang kunci kerajaan neraka. Dia Allah. Dia pencipta.
Dia pemilik segala-galanya. Ya, jadi kalau dia pegang kunci itu berarti dia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Ya, bukan saja di alam maya ini, begitu juga dengan alam rohani atau di alam hak akhirat. Ya, dia memiliki kuasa kalau dia memiliki kuncinya. Dan sebab itulah ia mengatakan di sini, berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu hari manapun akan tiba saatnya. Kedatangan Yesus kali yang kedua ini, ia mengatakan ia datang seperti pencuri. Dia mau kita berjaga-jaga. Dan itu menggambarkan tentang firman Tuhan ini. Apabila dia membuka pintu berkat, membuka pintu pelayanan, kita uruskan kerja kita, pelayanan kita. Kita uruskan urusan kita sebaik mungkin. Kita jangan leka, kita jangan cuai, jangan malas-malas. Uruskan. Ya, Yesus datang ke dalam dunia ini satu kali. Dan dia pergi satu kali. Dia datang kali yang kedua. Dia datang kali yang pertama, dia datang ya secara baik melalui Maria. Dan sekarang dia datang bukan secara baik lagi, tapi secara dewasa. Itu berarti kalau dia secara dewasa, dia datang bukan untuk lahir lagi, tapi dia datang untuk menyelamatkan. Dia menyelamatkan kita semua untuk kembali kepadanya. Dan dia satu kali saja datang, buka pintu surga satu kali, datang satu kali membawa kita semua. Sebab Tuhan tuh jujur, Tuhan tuh ikhlas dengan diri dia. Tuhan itu satu kali cakap, ya, benar-benar, tidak, dosa-dosa, pahala-pahala. Ya, Tuhan itu tidak banyak ajaran. Kalau kita melihat agama lain banyak ajaran. Ada jalan shortcut masuk surga. Ada jalan shortcut masuk surga dan macam-macam lagi untuk mempengaruhi manusia-manusia dalam dunia ini, untuk diperbodohkan. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan ini dengan tegas, di sini Yesus mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab aku tidak tahu akan hari maupun saatnya. 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Tengok, aku tidak mengenal kamu, dia cakap. Ini berbicara kepada orang-orang yang ya, dan saya percaya ia berbicara kepada orang yang jauh daripada Tuhan. Ya, bukan kena lalai disebabkan tak mengenal Tuhan. Lalai disebabkan tidak menghormati Tuhan. Semua orang percaya yang beragama Kristen dalam dunia ini, orang tahu. Ya, orang tahu tanggung jawab, kewajiban dan sebagainya. Kenapa mereka lalai? Mereka tidak perhatikan semua ini. Dan mereka perhatikan kepentingan-kepentingan pribadi yang bersifat kemalasan rohani, ketiduran rohani, kecuaian rohani dan sebagainya. Dan sebab itulah berjaga-jagalah. Karena firman Tuhan berbicara tidak tahu bila masanya datang. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang saya sempat sampaikan kepada kita, yang bertemakan pintu surga. Terima kasih karena menonton video ini, dan saya percaya ia akan memberkati kita semua. Terima kasih sekali lagi. Shalom dan Tuhan memberkati.